Banten dikenal sebagai daerah 1.000 kiai dan sejuta santri. Salah satu ulama asal Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, pernah menjadi imam di Masjidil Haram, Makkah, dan karya-karya kitabnya masih rutin dikaji di berbagai pesantren hingga universitas dalam maupun luar negeri. Selain Syekh Nawawi, ada banyak lagi ulama terkenal di Banten. Berikut ini ada 3 ulama yang masih hidup dan dipercaya dikeramatkan. Abuya Syar'i, Ciamas, Banten. Abuya Tubagus Ahmad Syar'i, Ciamas, Banten, merupakan sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai paku bumi di Banten. Beliau adalah salah satu murid Syekh Nawawi Al-Bantani, sekaligus ulama satu angkat dengan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kini usianya sudah mencapai kisaran 140 tahun. Tentunya sudah sangat sepuh. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenal oleh orang umum di Nusantara. Tak jarang di Banten sendiri dikarenakan memang beliau jarang keluar terlihat publik. Kesehariannya hanya berdiam di rumah dan menerima tamu yang datang ke rumah. Banyak tamu yang datang sekedar meminta doa dan barokah dari beliau. Beliau disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciamas. Golok yang bukan sekedar golok biasa, tapi golok ini merupakan golok prasejarah yang menjadi wasilah terusirnya orang-orang Baduy saat mereka menyerang Banten. Abuya Muhtadi, Cidahu, Pandeglang, Banten, merupakan salah satu ulama yang diakui sebagai pakunya tanah Banten, seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran Mustasyar PBNU. Beliau adalah seorang putra dari Abuya Dimyati, Cidahu, Pandeglang. Ayahnya merupakan seorang waliullah yang sangat masyhur tak hanya di Nusantara namun juga dunia internasional. Pernah suatu ketika Abuya Dimyati dipenjarakan oleh salah satu partai politik. Namun anehnya ketika Abuya Dimyati di dalam penjara, semua penjaga lapas selalu merasakan hal yang aneh, seperti muntah-muntah, sakit perut, dan buang air besar terus-menerus. Atas kejadian tersebut, kemudian dalam jangka waktu singkat, Abuya Dimyati dibebaskan dari penjara. Abuya Muhtadi merupakan sosok ulama karismatik yang mempunyai banyak karomah. Banyak murid-muridnya yang secara langsung melihat karomah beliau. Salah satunya yang terkait dengan banjir sekitar daerah Serang belakangan ini yang menghanyutkan banyak korban bangunan toko besar dan barang-barang berharga lainnya. Sebelum terjadi banjir besar di Serang, malam harinya Abuya Muhtadi melakukan ritual zikir yang cukup lama. Setelah usai, dikira beliau keluar lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ, "Banten sudah tidak dapat tahan lagi oleh saya." Orang-orang yang berada di tempat tersebut bingung apa maksud Abah Muhtadi. Apa yang akan terjadi dengan Banten? Biasanya, kalau Abah berkata begitu, tak lama lagi akan ada hal besar yang akan terjadi di tanah Banten. Benar saja, keesokan harinya, sekitar waktu subuh, Banten berduka. Khususnya yang berada di daerah Serang dan sekitarnya telah banjir besar yang luar biasa. Abuya Munpasir pada Rincang, Banten. Penampilan yang sangat bersahaja membuat orang yang melihatnya bergetar. Wajahnya bersinar, beliau bagai magnet kehidupan. Ulama paku bumi Banten yang terakhir adalah Abuya Munpasir yang bertempat tinggal di Padarincang, Serang, Provinsi Banten. Beliau mempunyai pesantren yang tanpa nama terletak di kaki bukit Padarincang. Abuya Munpasir dulunya seorang dosen IAIN di kota Cirebon. Setelah itu beliau hijrah kembali ke Padarincang. Beliau menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebidang sawah dan membangun sepetak gubuk, dan sisa selebihnya beliau sumbangkan. Pada saat krisis moneter di mana keadaan sangatlah paceklik,
Sampai-sampai pada saat itu katanya untuk makan 1 biji telur saja harus dibagi 7, cerita beliau. Abuya Munpasir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Akan tetapi belum pernah santrinya mencapai angka 40 orang. Abuya menerapkan beberapa syarat untuk dapat mondok dan menuntut ilmu di tempatnya. Salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun, hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain dites agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dan sahurnya hanya dengan 3 teguk air saja, tidak lebih. Setelah melewati cara pengetesan ini, Abuya mengharuskan santri untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak atau terkena api. Pada taraf ini, santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz per harinya. Ketika semua sudah dilewati, sampailah kita pada syarat yang dibilang syarat tertinggi yang diberikan oleh Abuya, yaitu harus puasa mutih, berpuasa dengan hanya nasi dan garam saja, dan berpuasa dari omongan atau tidak berbicara. Jadi jangan heran ketika berkunjung ke tempat beliau akan menemukan santri-santri beliau yang tidak mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Syarat-syarat yang diberikan beliau memang terlihat sangat berat, tapi beliau punya manhaj sendiri untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih, salah satunya melalui jalan tasawuf. Begitulah, sekian 3 ulama Paku Banten yang masih hidup dan dikeramat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.